Dengan dirilisnya musim 3 Squid Game yang akan datang pada 27 Juni, banyak dari kita mungkin membutuhkan pengingat tentang apa yang terjadi di musim pertama dan apa yang terjadi pada akhirnya. Sejak debutnya lebih dari 3 tahun lalu, Squid Game telah menjadi fenomena budaya dan salah satu serial paling disukai di Netflix sepanjang masa. Jadi jangan khawatir untuk melupakannya, karena hari ini kita akan merangkum musim 1 sepenuhnya. Inilah semua yang perlu Anda ketahui tentang Squid Game. Sebelum kita benar-benar menyelami serial yang mengubah cara kita memandang permainan anak-anak selamanya, kita perlu menetapkan apa sebenarnya Squid Game itu, dan mengapa serial Korea favorit kita diberi nama demikian. Squid Game adalah permainan masa kecil nyata yang banyak dimainkan oleh anak-anak Korea Selatan sejak 1970-an hingga 80-an, dan masih dimainkan hingga hari ini. Lapangannya berbentuk cumi-cumi, dan anak-anak dibagi menjadi 2 tim, penyerang dan bertahan. Tim serang hanya dapat melompat di sisi cumi-cumi dengan 1 kaki, sementara tim bertahan menjaga di tengahnya pada kedua sisi. Tim serang menang jika mereka berhasil mencapai ujung cumi-cumi tanpa didorong atau ditarik keluar dari garis oleh tim bertahan. Ini adalah permainan yang ditampilkan sebagai pertarungan terakhir di musim pertama. Tapi untuk memahami bagaimana kita sampai di sana, penting untuk memahami karakter kita yang sangat gigih parah ini. Pemain 456 atau yang kita kenal dengan nama Song Gi-hun adalah seorang ayah yang bercerai dan tinggal bersama ibunya yang sudah tua di Korea Selatan. Mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dia adalah seorang pecandu judi yang sangat sering bertaruh pada hampir apa saja. Pada hari ulang tahun putrinya, alih-alih menggunakan uang yang diberikan ibunya untuk membawanya makan, dia menggunakan seluruh uang itu untuk bertaruh pada balapan kuda. Meskipun biasanya dia sial, hari itu berbeda. Dengan hanya beberapa uang terakhirnya, dia melakukan taruhan terakhirnya dan mendapatkan keberuntungan besar yang sudah lama ditunggu-tunggu. Gi-hun memenangkan 4,56 juta won Korea. Ya, kamu mendengarnya dengan benar, 456. Sebuah easter egg kecil untuk kita memulai serial ini. Tapi keberuntungannya ini hanya bisa bertahan sampai suatu ketika para debt collector datang. Gi-hun ternyata berutang banyak uang kepada beberapa rentenir yang sangat berbahaya. Mereka kebetulan berada di luar tempat perjudian. Ketika dia dikejar oleh para debt collector di kasino, dia bertemu dan menabrak seorang wanita. Dia adalah Se-byok. Bukannya melanjutkan pelariannya, kita mendapatkan gambaran pertama tentang pria baik hati ini. Dia berhenti untuk membantunya. Sialnya, Se-byok kebetulan adalah seorang pencopet yang sangat terampil. Dia pun mencuri seluruh uang yang dia menangkan tadi. Setelah para rentenir memukulinya dengan sangat brutal, mereka memberinya waktu 1 bulan untuk melunasi hutangnya, atau mereka akan mengambil ginjal dan bola matanya sebagai jaminan. Dan pada akhirnya, Gi-hun menandatangani perjanjian itu dengan darahnya. Merasa kalah dan hanya memiliki 10.000 won di tangannya, Gi-hun memutuskan untuk pergi makan malam dengan putrinya, Ga-yong, sebelum membawanya kembali ke mantan istrinya. Meskipun Gi-hun selalu kekurangan uang, putrinya tetap menyayanginya. Apapun yang dia inginkan hanyalah menghabiskan waktu dengan ayahnya, dan Gi-hun selalu datang saat dibutuhkan, walaupun dia tidak memiliki uang untuk memanjakannya. Setelah mengantarkan putrinya kembali, dalam perjalanan pulang, Song Gi-hun dihentikan oleh seorang pria berpakaian jas di stasiun kereta bawah tanah. Pria tersebut mengajaknya bermain dakji, permainan anak-anak Korea lainnya, di mana setiap pemain melempar sebuah kertas lipat sebagai upaya untuk membalikan kertas lawan. Jika Song Gi-hun menang, dia akan mendapatkan 100 won. Tapi tentu saja, dia langsung kalah. Ketika dia mengakui bahwa dia tidak punya uang untuk membayar kekalahannya, perekrut tersebut memberinya tawaran lain. Jika Song Gi-hun kalah, dia membayar dengan menerima tamparan di wajahnya. Bayar dengan tubuhmu, itulah kata perekrut. Setelah banyak tamparan brutal, Song Gi-hun akhirnya memenangkan 1 putaran dan seperti yang dijanjikan, dia diberikan uang tersebut. Namun, sebelum perekrut itu pergi, dia memberinya kartu misterius dan memberitahunya untuk menelpon nomor itu. Malam itu, saat dimana makan malam dengan ibunya, dia mengetahui bahwa mantan istrinya berencana pindah ke Amerika Serikat bersama suami barunya dan putrinya Ga-yong. Menyadari bahwa dia kehabisan waktu dan pilihan untuk tetap terlibat dalam kehidupan putrinya, dia pun menelpon nomor pada kartu itu. Song Gi-hun akhirnya pergi ke lokasi itu, dijemput oleh seorang pengemudi bertopeng, dan dibius di belakang van bersama sekelompok peserta lain. Para peserta terbangun di sebuah ruangan besar yang penuh dengan ranjang susun, seperti sebuah barak.
Semuanya menggunakan jaket hijau dengan nomor di dadanya. Semua pemain memiliki nomor, mulai dari nomor 1 hingga nomor 456. Ada juga beberapa wajah yang sudah dikenal, seperti Sebyok dan teman masa kecilnya Song Gi-hun, Sang-woo. Saat semua orang kembali sadar dan mencoba memahami situasinya, sekelompok penjaga berbaju pink muncul untuk memberi pengarahan pada ruangan itu. Perlu dicatat bahwa simbol-simbol pada masker, lingkaran, segitiga, dan kotak adalah bentuk dari lapangan permainan Squid Game itu sendiri. Para penjaga bertopeng memberitahu para peserta bahwa mereka akan memainkan 6 permainan selama 6 hari berikutnya. Mereka yang memenangkan semua permainan akan diberi uang tunai yang sangat besar. Dari sini, kita kemudian mengetahui bahwa semua peserta sedang terlilit hutang yang besar, seperti halnya Song Gi-hun, dan semua direkrut melalui permainan Dakji, menunjukkan betapa putus asanya orang-orang ini terkait dengan janji hadiah uang yang begitu besar. Seluruh peserta kemudian menandatangani surat perjanjian, difoto, dan diarahkan menuju ruangan berikutnya. Mereka dibawa ke sebuah lapangan besar yang kosong, di mana mereka disambut oleh boneka robot besar yang disebut Yonghi. Para pemain kemudian diberitahu bahwa permainan pertama yang akan mereka mainkan adalah lampu merah, lampu hijau. Aturannya sederhana. Setelah boneka mengatakan lampu hijau, boneka itu akan berbalik dan peserta diperbolehkan bergerak maju. Dan ketika boneka itu berkata lampu merah dan berbalik, siapapun yang masih bergerak akan dieliminasi. Dengan total waktu 5 menit, siapapun yang berhasil melewati garis finish tanpa terdeteksi sebelum waktu habis akan menang. Mereka yang tidak berhasil, dengan maksud berarti mereka akan dibunuh. Peserta pertama yang melanggar aturan langsung ditembak mati, menyebabkan kekacauan di lapangan, serta para pemain menyadari keseriusan situasi. Sebagian besar berlari menuju pintu keluar, dan mereka pun ditembak mati. Jelas sekali bahwa apa yang sebelumnya terlihat seperti permainan anak-anak yang menyenangkan, ternyata adalah kesempatan hidup atau mati untuk memenangkan uang yang bisa mengubah hidup. Dan saat lapangan mulai dipenuhi mayat, seseorang dengan jubah hitam menonton semuanya dari ruangan ditemani dengan musik jazz mewahnya. Sang-woo menyadari bahwa boneka itu menggunakan sensor gerak untuk mendeteksi sedikit saja gerakan. Bersama beberapa pemain kunci, mereka mengembangkan strategi di mana mereka bersembunyi di belakang pemain lain dan dapat menyelinap menuju garis finish. Saat Gi-hun hampir sudah mencapai garis finish, dia tersandung oleh seorang peserta yang tewas, jatuh ke tanah dan hampir mati. Tapi, sepertinya keberuntungan belum habis untuknya. Abdul Ali menangkap Gi-hun dari belakang bajunya dan entah bagaimana, dia berhasil menahannya hingga mereka berdua melompat melewati garis finish, tepat ketika detik terakhir hampir habis. Dan pemain yang tersisa pun ditembak mati. Semua orang benar-benar terkejut saat kenyataan tentang apa yang baru saja terjadi mulai menghantui pikiran mereka. Dari 456 peserta, 255 diantaranya tereliminasi, meninggalkan hanya 201 yang selamat untuk hidup demi hadiah uang. Tidak seperti apa yang mereka harapkan, para pemain mulai meronta memohon hidup mereka dan kesempatan untuk keluar. Tetapi para penjaga mengingatkan mereka bahwa siapapun yang menolak untuk bermain akan dieliminasi. Dan sekarang mereka tahu bahwa eliminasi berarti dibunuh. Sang-woo, sebagai satu-satunya sarjana universitas, menunjukkan bahwa surat perjanjian yang mereka tanda tangani memang memberi mereka jalan keluar. Klausul 3 menyatakan bahwa dengan suara mayoritas, permainan bisa dihentikan. Sebelum mereka berbaris untuk memutuskan nasib mereka, para penjaga pertama-tama menunjukkan kepada mereka berapa banyak uang yang telah terkumpul sejauh ini. Setiap peserta yang dieliminasi menyumbangkan 100 juta won, membuat jumlah total di cadangan babi saat itu menjadi 25,5 miliar, dengan total yang bisa mencapai 45,6 miliar won Korea, atau setara dengan lebih dari setengah triliun rupiah. Jika mereka memilih untuk menghentikan permainan, uang yang dialokasikan untuk setiap peserta yang dieliminasi akan diberikan kepada keluarga mereka. Jika tidak, uang tersebut masih bisa diperebutkan. Mereka sekarang harus memutuskan berapa banyak uang yang benar-benar sebanding dengan resiko hidup mereka. Pertanyaan moral di jantung Squid Game mulai muncul ketika para peserta berdiskusi tentang apakah mereka harus menghentikan permainan atau melanjutkan. Mengetahui dua kemungkinan hasil yang bisa mereka dapatkan, kemenangan yang mengubah hidup atau kematian. Setelah keputusan yang sangat tipis, 100 banding 101, mayoritas memilih untuk menghentikan permainan.
dan semua orang dikirim kembali ke tempat mereka dijemput. Keesokan harinya, Song Gi-hun melakukan hal yang biasa dilakukan. Dia pergi menuju kantor polisi, mencoba memberitahu bahwa ada organisasi jahat yang membunuh orang untuk hiburan. Dan tentu saja, laporan ini tidak mereka percayai. Namun, seorang polisi muda, Detektif Junho, kebetulan mendengar ini di kantor polisi, dan dia juga sedang mencari kakaknya yang hilang, In-ho. Pada malam harinya, Junho pergi ke apartemen kosong kakaknya. Dia menemukan sebuah kotak kecil, replika peti mati tempat peserta Squid Game yang tewas dimasukkan, dan di dalamnya terdapat kartu yang sama dengan yang ditujukan Gi-hun. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kakak Junho yang hilang mungkin pernah ikut dalam permainan tersebut. Sementara itu, para peserta yang telah kembali ke kehidupan normal, mereka tidak ada yang terlihat baik-baik saja. Bagi orang-orang ini, kehidupan di luar hampir sama brutal dan berbahaya dengan permainan itu sendiri, dan frontman tahu akan hal ini. Mengetahui keputusasaan mereka, dia mengirimkan kartu lagi kepada 201 peserta yang masih hidup, memberi mereka kesempatan untuk kembali berpartisipasi dalam permainan. Song Gi-hun, Sang-woo, Ali, Sebyok, dan Doksun semua menelpon kembali nomor itu dan secara sadar memilih untuk kembali ke permainan. Gi-hun termotivasi untuk kembali ke permainan untuk membayar operasi ibunya karena dia mengetahui ibunya sedang sakit parah. Di sisi lain, Junho mengikuti mobil van yang menjemput Song Gi-hun, membuntuti mobil itu dan mencoba mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kakaknya menghilang. Detektif Junho mengikuti van tersebut sampai ke pelabuhan. Dia berhasil naik kapal, menyingkirkan salah satu penjaga dan mengambil pakaian penjaga itu. Kita juga melihat bahwa para peserta semuanya telah dipasang chip dan lokasi situs permainan ini berada di sebuah pulau terpencil yang tidak diketahui. Saat semua orang terbangun kembali di kamar yang sama, terungkap bahwa dari 201 orang yang selamat, 187 orang diantaranya kembali, termotivasi oleh kemungkinan uang yang besar dan situasi sulit di kehidupan mereka. Saat para pemain mulai berpasangan untuk mempersiapkan apa yang akan datang, Song Gi-hun, Sang-woo, dan juga Ali membentuk aliansi mereka sendiri. Doksu membentuk timnya sendiri dengan sekelompok orang yang tidak beruntung, sementara Sebyok tetap menjadi serigala tunggal. Sementara Junho menjalani misinya di bawah penyamaran, Sebyok yang diam-diam membawa pisau mencoba mengintip sekitar fasilitas, dan dia melihat kru sedang mempersiapkan permainan berikutnya. Terlihat mereka semua sedang melelehkan gula. Setelah beberapa ransum dibagikan, para peserta bersiap untuk putaran kedua. Sang-woo, sekali lagi, dia adalah sarjana top Universitas Seoul, mulai menyusun teori bahwa permainan yang mereka mainkan sejauh ini semuanya adalah permainan masa kecil. Jadi, dia berpikir dia mungkin tahu permainan apa yang akan mereka mainkan berikutnya, Dalgona. Dalgona adalah permen yang terbuat dari gula yang dilelehkan dengan baking soda yang membentuk lingkaran renyah. Awalnya, permainan ini berawal dari mencetak simbol ke dalam permen yang harus dipecahkan pemain tanpa merusak bentuknya. Saat para peserta masuk ke arena permainan, mereka diminta untuk mengantri di belakang salah satu dari 4 simbol, lingkaran, segitiga, bintang, atau payung. Ini adalah simbol-simbol yang harus mereka pecahkan, apa maksud dibaliknya. Dan Sang-woo tahu akan hal ini, tetapi dia tidak memberitahu teman-temannya, sebagaimana dia tidak ingin membunuh mereka. Dia tahu ini akan menjadi kompetisi yang hanya menyisakan satu orang. Jadi, tanpa tahu apa yang akan datang, Song Gi-hun tanpa sengaja memilih payung, yang jelas merupakan bentuk yang paling sulit untuk dipecahkan. 10 menit berikutnya adalah momen yang paling penuh tekanan dalam seri ini. Saat para pemain mencoba berbagai cara untuk memecahkan bentuknya, Gi-hun menjilat dalgona itu, mencoba melarutkan lapisannya, dan dengan waktu yang tersisa hanya beberapa detik, Song Gi-hun berhasil dengan cerdik memecahkan payung itu, bertahan hidup dalam keadaan yang hampir tidak berhasil. Salah satu peserta yang kalah mencoba menyerang seorang penjaga sebagai usaha terakhirnya dan menodong dia dengan senjata api. Ketika para penjaga lain bersiap untuk menembaknya, dia meminta penjaga bertopeng untuk membuka topengnya, dan yang mengejutkan, dia melihat seorang pemuda yang baginya dia hanya seorang anak-anak yang terpaksa berada dalam pekerjaan brutal ini. Beberapa saat kemudian, frontman datang untuk membunuh penjaga itu karena salah satu aturan utama mereka adalah tidak boleh melepas topeng. Hal ini menunjukkan betapa kejamnya seluruh operasi ini dan betapa kuatnya dinamika kekuasaan, hampir sekuat kekuasaan yang dimiliki para penjaga terhadap para peserta. Di sisi lain, celengan babi saat ini sudah mencapai 35 miliar won
dan hanya ada 108 pemain yang tersisa. Setelah semua orang kembali dari permainan itu, ada beberapa pemain yang tidak mendapatkan makanan. Salah satu pemain menyebutkan bahwa rombongan Doksun lah yang mengambilnya. Hal ini menyebabkan pertarungan yang berakhir dengan Doksun memukuli pria tersebut hingga mati di depan semua orang. Alih-alih menolong dan menghentikan perkelahian, para penjaga hanya berdiri dan menonton saat jumlah peserta berkurang satu, dan mereka semua terkejut. Layar yang menunjukkan jumlah uang yang bertambah setelah kejadian itu membuktikan bahwa para pemain bisa saling membunuh untuk mengurangi jumlah peserta. Kejadian itu membuat para pemain harus membentuk aliansi karena mereka sekarang harus terus mengawasi satu sama lain, tidak hanya dalam permainan. Scene berubah menyoroti pria ini. Dia menerima catatan dari para penjaga sebelum permainan Dalgona. Sebenarnya, dia adalah orang yang bekerja di balik layar dengan beberapa penjaga. Seperti yang kita lihat, mereka menyembunyikannya ke ruang tersembunyi. Dia adalah seorang dokter yang membantu memanen organ dari para peserta yang tewas, agar beberapa penjaga bisa menjualnya di pasar gelap. Dan sebagai imbalannya atas bantuannya, mereka memberitahu dia permainan apa yang akan datang, sehingga dia bisa mempersiapkannya. Tentu saja, dia memanfaatkan ini untuk bergabung dengan geng Doksu. Dia juga diberitahu bahwa frontman akan memberi peserta lebih sedikit makanan untuk mendorong mereka saling membunuh sebelum permainan berikutnya. Semua ini adalah bagian dari rencana besar, dan malam sebelum permainan ketiga, seperti yang diharapkan, pertarungan sengit pecah ketika mereka dikunci tanpa penjaga di dalam kondisi gelap. Setelah pertumpahan darah yang luar biasa, ada 27 peserta tewas dalam pertarungan itu. Beralih dari para pemain, kita kembali ke detektif Junho. Para penjaga memiliki hierarki mereka sendiri, dan setiap simbol sesuai dengan pekerjaan dan posisi yang berbeda. Simbol persegi adalah para manajer dan otoritas paling besar, segitiga adalah tentara yang menjaga para peserta, dan lingkaran adalah pekerja yang memalukan, pekerjaan kotor. Untungnya, Junho sekarang sudah memperoleh topeng segitiga yang membuatnya satu langkah lebih dekat dalam mencari kakaknya yang hilang. Semua orang kemudian diminta untuk membentuk tim yang terdiri dari 10 orang dalam waktu 10 menit sebelum permainan ketiga dimulai. Setelah beberapa diskusi, kita mendapatkan kelompok acak dari 3 karakter ini, Sebyok, pemain 1, Jiyoung, dan beberapa pria acak. Permainan kali ini adalah tarik tambang. Mereka jelas merupakan salah satu tim yang paling lemah. Secara keseluruhan, ada 8 kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 pemain. Pertandingan dipilih secara acak, dan hanya 4 tim yang bisa bertahan. Untuk memenangkan permainan, yang perlu dilakukan adalah menarik tim lawan dari platform yang sangat tinggi, yang akhirnya membawa mereka ke dalam kematian. Mungkin itulah alasan frontman mengapa ingin mengurangi jumlah orang di malam sebelumnya. Ketika tim Gi-hun bersiap untuk pertandingan yang tidak seimbang, mereka menyusun strategi dengan mengatur berat badan dan posisi mereka. Dan saat pertandingan dimulai, mereka bersandar ke belakang, dada menghadap ke langit dan bertahan, membuatnya lebih sulit untuk ditarik. Begitu tim lawan sedikit saja tergelincir, itu saat mereka bergerak dan menarik dengan sekuat tenaga. Pada awalnya, strategi itu tampak berhasil, tetapi kekuatan besar tim lawan terlalu kuat. Saat mereka mulai ditarik mundur ke tepi platform dan hampir jatuh ke dalam kematian, Sang Woo datang dengan rencana pada menit terakhir. Jika mereka mengambil 3 langkah maju dan berhenti menarik, tim lawan seharusnya terjatuh ke belakang. Itulah rencananya. Entah bagaimana, strategi itu berhasil dan tim selamat untuk melanjutkan ke permainan berikutnya. Kini jumlah peserta tersisa hanya 40 orang. Song Gi-hun menakut-nakuti Doksu agar tidak memulai kerusuhan lagi, membuatnya mempertanyakan apakah dia benar-benar bisa mempercayai timnya. Kita juga mengetahui bahwa pemain 1 sebenarnya memiliki tumor otak dan kondisi fisiknya serta mentalnya semakin memburuk. Tapi Song Gi-hun yang merupakan orang yang baik hati ada di sana untuk membantunya. Sekarang, Junho telah menyusup ke dalam ruang operasi pengambil organ, tetapi penyamarannya mulai terungkap. Dokter ini adalah seorang pemain yang ditugaskan untuk mengambil organ. Dia diberitahu bahwa para penjaga tidak tahu permainan apa yang akan datang. Karena informasi inilah yang menjadi imbalan si dokter itu, dia mulai menyerang, membunuh seorang penjaga, dan melarikan diri dari penjaga lainnya. Setelah melalui pengejaran yang panjang, dia akhirnya terpojok. Frontman kemudian datang dan membunuh keduanya. Seberapa brutal pun permainan ini, frontman menginginkan agar permainan ini tetap adil. Dia tidak peduli jika para tentara menjual organ di sini. Tetapi, memberikan keuntungan pada salah satu pemain adalah sesuatu yang dia tidak izinkan dan tidak ditoleransi. Baginya, aspek yang paling penting dari fasilitas ini adalah kesetaraan.
Para pemain telah bertarung melawan diskriminasi dan ketidakadilan di dunia luar, tetapi dia percaya bahwa dia memberinya satu kesempatan terakhir yang adil untuk bertarung demi memenangkan uang ini. Frontman kemudian berusaha untuk mencari semua orang yang terlibat, tetapi Junho telah berhasil sampai ke ruangan arsip. Setelah menyisir banyak berkas, Junho menemukan daftar pemenang Squid Game sebelumnya. Dari sini kita mengetahui bahwa seluruh permainan ini telah berlangsung sejak tahun 1988 dan pemenang permainan pada tahun 2015 adalah kakaknya yang hilang, In-ho. Di sisi lain, para pemain harus memilih pasangan untuk permainan keempat, Marbles, atau permainan kelereng. Setiap pemain memiliki 10 kelereng, dan dengan cara apapun, selama 30 menit, pemain yang berhasil mengumpulkan semua 20 kelereng akan menang, dan yang kalah, ya, kalian tahu apa yang akan terjadi. Saat Song Gi-hun bermain melawan pria tua dalam permainan tebak-tebakan sederhana, dia mulai kalah. Namun, pemain satu dia justru bingung mencari rumahnya dan lupa apa yang Song Gi-hun tebak, memberi kesempatan pada Song Gi-hun untuk berbohong dan menang dalam permainan ini. Meskipun dia sudah baik padanya, Gi-hun tahu ini akan menjadi akhir bagi pria tua itu. Tapi pemain satu justru memilih untuk memberikan kelereng terakhirnya kepada Gi-hun, mengorbankan dirinya untuk teman sesama pemainnya, berterima kasih padanya atas kebaikan dan permainan yang mereka lakukan bersama pada menit-menit terakhir hidupnya. Sementara itu, Sang-woo menunjukkan karakter aslinya dan memanipulasi Ali. Pada akhirnya, Sang-woo mengambil semua kelereng dan menjatuhkan Ali ke dalam kematian. Kita juga diperlihatkan Jae-yong yang hanya muncul dalam 2 episode. Dia berkorban untuk Sae-byok setelah bercerita tentang latar belakang mereka berdua. Sedangkan Doksun, si orang terkuat, juga memenangkan permainan ini. Minyo tidak mendapatkan pasangan dalam permainan terakhir karena jumlah peserta yang tersisa ganjil. Dan reaksinya benar-benar menjadi salah satu momen ikonik yang tak terlupakan. Semua orang mengira dia akan dibawa untuk dieksekusi. Tapi ingat, semuanya adil dan setara, hingga batas tertentu. Dengan begitu sedikit peserta yang tersisa, hari ini adalah hari yang paling penting untuk acara ini. Para VIP dijadwalkan untuk datang dan menyaksikan sisa permainan. Karena sejak awal, semua ini hanyalah hiburan untuk orang-orang kaya untuk ditonton dan dipertaruhkan. Para VIP semua mengenakan topeng hewan emas yang berkilauan dan menontonnya dari kenyamanan ruangan mewah, memungkinkan mereka untuk mengawasi para pemain. Bagi mereka, ini semua hanyalah olahraga. Junho menyusup di antara mereka saat mereka sedang bersantai dan menyamar sebagai salah satu pelayan yang mengantarkan minuman. Namun frontman sudah mengetahui bahwa dia masih berada di luar sana dan kini dia mengetahui identitas Junho. Tersisa 16 pemain. Saat ini kita melanjutkan ke permainan nomor 5, Jembatan Kaca. Para peserta diminta untuk memilih rompi yang mereka inginkan yang diberi nomor 1 hingga 16. Di atas platform terdapat potongan-potongan kaca. Beberapa cukup kuat untuk menahan berat 2 pemain, sementara yang lainnya tidak bisa menahan 1 orang pun. Para pemain tidak bisa mengetahui kaca mana yang kuat dan mereka harus menebak dengan melompat di atas potongan kaca yang benar, hingga mereka sampai di ujung. Para pemain hanya diberi waktu 16 menit untuk menyeberang, dan terjatuh berarti kematian. Salah satu orang kaya mulai tertarik dengan Junho, dan dia sebenarnya tidak punya pilihan, karena para VIP diperlakukan sesuai keinginan mereka. Mereka kembali ke salah satu ruangan pribadi di mana Junho melakukan apa yang seharusnya pelayan lakukan. Alih-alih melayaninya, Junho mengalahkannya dan mengumpulkan lebih banyak bukti tentang seluruh operasi ini. Tetapi frontman sekarang sudah melacak Junho dan membuatnya semakin terpojok. Namun, kita kemudian mendapatkan pengungkapan yang paling mengejutkan dalam seluruh seri sejauh ini. Ternyata, frontman adalah kakak Junho. Dia bernama In-ho. In-ho adalah seorang mantan polisi seperti kakaknya dan terpilih untuk mengikuti permainan pada tahun 2015 yang pada akhirnya dia memenangkan permainan ini. Meskipun Junho mengira kakaknya menghilang mulai tahun 2020, ternyata In-ho sebenarnya mengambil pekerjaan sebagai frontman pada organisasi ini. In-ho memberi kesempatan pada adiknya untuk bergabung dengannya dan menghentikan penyelidikan, tetapi Junho menolak. Dan pada akhirnya, In-ho menembak bahu adiknya dan dia pun terjatuh. Kembali ke permainan jembatan kaca, Song Gi-hun, Sang-woo dan Sae-byok adalah 3 pemain terakhir yang berada di belakang. Mereka tampaknya akan kalah karena semua orang di depan mereka terlalu lama untuk maju. Saat waktu mulai habis, keputusan harus dibuat. Minyo memenuhi janjinya dan membunuh Doksu, mengorbankan dirinya dalam permainan ini, dan Sang-woo
membunuh pria malang ini untuk mengetahui langkah terakhir yang harus mereka ambil. Pada akhirnya, detik terakhir yang tersisa, Song Gi-hun, Sang-woo, dan Se-byok adalah 3 pemain terakhir yang selamat. Saat mereka berhasil menyeberangi garis finish, seluruh potongan kaca meledak dan salah satu pecahan besar menancap ke perut Se-byok. Dan akhirnya, kini kita memiliki 3 pemain dan hanya 1 pemain yang tersisa dalam permainan final. Cedera Se-byok nampaknya lebih kritis dari yang kita kira. Dia sangat dekat dengan kematian. Sebelum permainan terakhir, ketiga pemain yang tersisa diberi hidangan mewah sebagai hadiah karena mereka sudah bertahan sejauh ini. Setelah selesai makan, para penjaga meninggalkan pisau stik mereka. Begitu Song Gi-hun menyadari betapa parahnya keadaan Se-byok, dia berusaha untuk meminta bantuan medis kepada penjaga. Namun Sang-woo datang dan membunuhnya. Pada akhirnya, permainan terakhir hanya menyisakan 2 pemain, 2 sahabat masa kecil, Song Gi-hun dan Sang-woo. Permainan terakhir dan keenam adalah Squid Game. Kedua pemain ini melempar koin untuk memutuskan siapa yang akan bermain sebagai penyerang dan siapa yang akan bertahan. Song Gi-hun memilih untuk menjadi penyerang. Mereka berdua pun memulai pertandingan hingga mati. Di saat Song Gi-hun tampaknya akan meraih kemenangan, dia tidak bisa membunuh Sang-woo, meskipun Sang-woo telah berbalik menjadi seseorang yang kejam dalam permainan ini. Walaupun Song Gi-hun sangat membutuhkan uang, dia tidak bisa membiarkan teman masa kecilnya mati. Song Gi-hun memberikan saran agar mereka menggunakan klausul nomor 3 lagi, mengusulkan agar mereka berdua memilih untuk mengakhiri permainan dan berjalan pergi bersama-sama. Sang-woo yang sudah cukup terluka dalam pertarungan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia tahu Gi-hun adalah orang yang terlalu baik dan tidak ada artinya mereka berdua melanjutkan hidup tanpa mendapatkan uang dari game ini. Song Gi-hun, pemain ke-456 dari 456 pemain yang pada akhirnya memenangkan kompetisi Squid Game. Saat dia dibawa kembali ke tempat asalnya, Song Gi-hun akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan frontman dan bertanya mengapa mereka melakukan ini. Seperti halnya Song Gi-hun yang bertaruh pada balapan kuda, orang-orang kaya melihat para peserta miskin tidak lebih dari itu. Mengingat kita sebagai penonton tahu bahwa In-ho memenangkan permainan hanya 5 tahun sebelumnya. Pertanyaan ini menunjukkan betapa kacaunya pikiran frontman. Begitu Song Gi-hun kembali ke kehidupannya, dia mencoba kartu kredit baru yang dia terima dan mengonfirmasi bahwa kini dia memiliki 46 miliar won atas nama dia. Namun, apakah semua pengorbanan yang dilakukan Song Gi-hun untuk uang itu sebanding? Bisa dibilang tidak, karena dia pulang hanya untuk menemukan ibunya yang dia perjuangkan dalam permainan sudah meninggal sendirian di rumah mereka. Dia meninggal saat dia masih mengikuti permainan, di mana motivasi utamanya adalah untuk menyelamatkan ibunya. Setahun kemudian, Song Gi-hun tidak menyentuh uangnya karena dia merasa sangat bersalah. Tetapi saat dia sedang duduk melamun di pantai, dia menerima kartu lain dengan alamat dan waktu pertemuan. Cerita ini belum berakhir ketika Song Gi-hun pergi ke alamat tersebut dan menemukan pemain satu yang sedang sekarat. Ya, ternyata Oh Il-nam, sosok yang terlihat baik sepanjang permainan, adalah orang yang ada di balik semua ini. Tidak hanya tidak mati saat permainan kelereng, tetapi dia sebenarnya mengetahui tentang permainan ini, dan dialah yang mengendalikan para penjaga serta frontman sepanjang waktu. Pengungkapan besar ini membuat banyak elemen dari seri ini menjadi lebih jelas sekarang. Pemain 001 telah menjalankan permainan ini selama bertahun-tahun, dan dia adalah orang yang sangat kaya raya dengan para klien dan koleganya adalah para VIP permainan ini. Dia menciptakan permainan ini karena hidup mewah mereka yang penuh dengan kebosanan, dan mereka membutuhkan sesuatu untuk memberikan kegembiraan dan kesenangan dalam hidup mereka. Dengan mengetahui bahwa dia sedang sekarat karena kanker, dia memutuskan untuk masuk permainan ini sendiri untuk menikmati kebebasan hidup seperti saat masa kecilnya. Ketika Oh Il-nam memberitahu semua ini pada Song Gi-hun, dia mengusulkan satu permainan lagi. Di luar sana, ada seorang pria tunawisma yang sedang mabuk dan pingsan di suhu beku. Il-nam bertaruh dengan Gi-hun bahwa jika seseorang membantu pria itu sebelum tengah malam, Song Gi-hun akan menang dalam permainan ini dan pemain 001 akan memberitahu semuanya. Jika tidak, Song Gi-hun akan kehilangan semuanya. Karena Song Gi-hun adalah orang yang baik dan pada dasarnya percaya pada kebaikan orang lain, dia menerima taruhan itu. Tetapi meskipun dia akhirnya menang, Oh Il-nam pada saat bersamaan meninggalkan sisa cerita menjadi misteri. Musim pertama berakhir dengan Song Gi-hun menyelesaikan urusan yang belum selesai.
dia mengunjungi adik Sebyok dan membawanya ke ibu Sanggu, meninggalkan sejumlah besar uang dan memenuhi janjinya kepada kedua pemain. Dia kemudian membersihkan dirinya dan pergi ke bandara untuk mengunjungi putrinya di Amerika. Tetapi saat dia berada di kereta bawah tanah dalam perjalanan ke bandara, dia mendengar sesuatu. Seseorang sedang ditampar di kejauhan. Perekrut yang sama yang memberinya kartu kini sedang bermain dakji dengan pria lain yang putus asa, membuktikan bahwa permainan ini akan terus berlanjut dengan banyak orang putus asa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Song Gi-hun mencoba mengejar perekrut itu, tetapi dia kehilangan jejaknya. Jadi, dia menghampiri pria itu dan mengambil kartunya, memberitahunya untuk tidak berurusan dengan pria itu. Seri ini diakhiri dengan Song Gi-hun yang hampir naik pesawat menuju putrinya. Tapi dia membatalkannya. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang jahat ini melanjutkan kekuasaan mereka. Jadi, dia menelpon nomor itu, mengakui dirinya dalam permainan, dan memberitahu mereka bahwa dia akan kembali dan mengejar mereka. Serial Squid Game adalah alegori tajam terhadap ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi yang mendalam melalui kompetisi mematikan yang diikuti oleh individu terpinggirkan secara finansial. Serial ini menyoroti bagaimana sistem kapitalis yang kejam dapat mendorong orang untuk mengambil resiko ekstrim demi kelangsungan hidup. Pertarungan brutal antara peserta mencerminkan perjuangan kelas bawah yang terperangkap dalam lingkaran kemiskinan dan hutang, sementara para VIP yang kaya menonton mereka sebagai hiburan. Hal ini menekankan ketidakpedulian kelas atas terhadap penderitaan yang mereka sebabkan. Dengan demikian, Squid Game mengajak penonton merenungkan dampak destruktif dari ketidaksetaraan ekonomi dan pentingnya empati serta solidaritas dalam masyarakat. Terima kasih.